Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbati kullati lati adrikna. Konten kali ini kita akan menjawab pertanyaan daripada saudara kita. Jadi beliau bertanya, sejak kapan sebenarnya nama Allah itu ada, Mas? Sebenarnya itu sejak kapan sebenar-benarnya? Meskipun nama Allah ini ismu zat alif lam lam ha itu populer ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebenarnya ini sudah ada jauh sebelum itu. Jauh sebelum Nabi Adam itu ada. Itu sudah terpampam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan sebelum alam semesta itu ada. Terus kapan, Mas? Nah, kita kembali lagi ke martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah, kita kembali. Jadi ahadiyah itu zat mutlak semata-mata, kosong sekosong-kosongnya. Kemudian dari kosong itu terbitlah titik. Kosong berisi, titik ini. Kosong isi, kosong berisi. Nah, jadi kalau dikatakan ahadiyah itu kosong sekosong-kosongnya, ibarat papan tulis ini nah. Kemudian di dalam papan tulis itu yang putih bersih itu, ini contoh. Itu terbit titik nuktoh. Nah, ini banyak namanya. Ini di alam wahdah. Banyak namanya, banyak yang kasih nama. Ada yang kasih nama nur, ada yang kasih nama cahaya Allah, ada yang kasih nama hakikat Muhammadiyah, macam-macam. Jadi ini kenyataan pertama kosong berisi, nuktoh, titik. Jadi titik berisi atau kosong berisi. Isinya itu hembusan suci. Hembusan daripada zat itu sendiri. Nah, kemudian dari titik inilah itu turun. Jadi apa yang menjadikan titik ini? Apa yang menjadikan suara apa? Suaranya Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara sebenarnya. Namun kunnya ini terjadi zikir rahasia, yaitu zikir titik ah. Nah, ah ini saya kasih tamsilan saja. Zikir rahasia ah. Inilah suara pertama ah. Namun dia ah ini tidak berhuruf alif dengan ha. Ini tamsilan saja. Jadi suara titik tak. Nah, disitulah jadi nuktoh. Ketika ada suara itu tak, begitu bunyinya, bukan tak bunyinya. Nah, itu ada hembusan anunya, itu rahasia di situ. Jadi kalau ulama itu tamsilkan ah, jadi ah. Nah, nikmat, maka ini juga dikatakan zikir nikmat. Ah, nikmat. Nah, timbul titik setelah suara itu tak. Nah, titik pertama. Kemudian titik itu jadi tadi ah, kita simpulkan a tadi itu turun dia i. Jadi turun dia, titik itu turun i. Nah, kemudian ke depan dia u. Jadi a i u. A i u. Nah, jadi alif. Jadi alif. Nah, kemudian dari a i u ini tadi, alif ini itu memancar dia zikir selanjutnya. Kita tamsil saja ha, ha, hi, hu. Nah, daripada a i u itu tadi muncul alif, kita ke wahidiyah. Nah, disinilah wahidiyah terjadi martabat asma. Nah, jadi tadi a i u alif, kemudian terpancarlah ha, itu lam awal pertama, hi lam awal kedua, hu itu jadilah ha. Nah, inilah di martabat wahdah dia. Nama Allah di sini pertama kali ada. Kemudian daripada nama Allah inilah terjadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus sampai nama yang tidak terbatas. 99 itu nama Allah yang diketahui.
tapi tanpa batas. Disinilah martabat wahdah. Di martabat wahdah ini makanya para ulama bilang martabat asma. Martabat asma. Daripada titik kemudian alif, kemudian memencarlah ha hi hu, terjadilah Allah, alif lam lam ha. Itu di martabat wahidiyah. Jadi sebelum adanya alam semesta, bahkan sebelum tercipta Nur Muhammad itu sendiri, martabat wahidiyah ya, sudah ada alif lam lam ha itu. Nah, kemudian daripada asma Allah ini terpancarlah Nur Muhammad. Terciptalah Nur Muhammad tadi di martabat 4, arwah. Atau ada namakan martabat malakut. Nah, disinilah martabatnya Nur Muhammad. Jadi siapa yang menyebut Nur Muhammad? Siapa yang menyebut Allah itu adalah Nur Muhammad itu sendiri. Nur Muhammad. Ini sebelum alam semesta Nur Muhammad dulu. Makhluk yang paling pertama diciptakan adalah Nur Muhammad tadi. Nah, ini bukannya Nur Muhammad, ini hakikat Muhammad masih di dalam a'yan sabita, dalam sabit. Nah, dalam sabitah. Semuanya dari sini. Semuanya sumbernya dari sini. Namun wahdah tetap wahdah, wahidiyah tetap wahidiyah. Nah, tetap pancarannya itu nanti tercipta dari alam wahidiyahnya, pancarannya tercipta Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah awal makhluk. Disinilah terjadi dua kalimat syahadat sempurna, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa yang mengucap itu? Itulah makhluk pertama, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah terjadi. Jadi nama Allah itu sebenarnya sebelum ada alam semesta, aras, kursi, semuanya itu semua sudah ada di sini. Namun hakikatnya sebenarnya itu sebenarnya waktu di alam ahadiyah itu sudah terencana semuanya. Semuanya itu dari awal sampai akhir dunia semua sudah terencana. Namun zohirnya nanti di martabat 4. Martabat 4 itu zohirnya. Nah, tapi sebenarnya awal-awalnya kalau kita mengatakan kapan Allah itu dinamakan Allah di martabat wahidiyah. Martabat wahidiyah. Itulah terciptanya asma Allah, alif lam lam ha. Nah, kemudian digunakan kembali di martabat 4. Martabat 4 awal, yaitu terciptanya makhluk. Nah, Nur Muhammad itu mengucapkan syahadat kepada Allah tadi, Nurullah. Ini maksudnya 3 ini maksudnya martabat ketuhanan. Martabat hamba ini 4, martabat makhluk. Nah, jadi inilah yang menyebut Allah. Siapa? Nur Muhammad, awal makhluk tadi. Jadi asal usulnya sebenarnya jauh sebelum Nabi Adam. Makanya nanti ketika terciptanya Nabi Adam itu melihat di tiang aras. Nah, di tiang aras ini perumpamaan. Di tiang aras itu melihat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi di situ sudah ada. Nah, sudah ada nama Allah. Sudah zohir dipakai oleh ruh-ruh yang ada juga pada martabat 4. Nah, kemudian nanti terzohir dan populernya itu pada saat Nabi Muhammad SAW dikhususkan di situ. Padahal sebenarnya Nabi Adam ya sudah mengetahui alif lam lam ha itu tadi. Nah, jadi seperti itu. Awal mulanya di martabat wahidiyah, karena martabat wahidiyah ini martabat asma. Kalau martabat wahdah itu masih titik nuktoh. Nah, dari titik itu terpancarlah iu, a tadi titiknya titik iu, jadi alif. Kemudian ha hi hu, lam awal, lam akhir dengan hu itu yang ada pada huruf ha. Jadi Allah. Dari Allah inilah terjadi asma-asma yang lain. Nah, asma-asma yang lain ini sebenarnya adalah sifat. Asma itu kan sebenarnya sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, itu semuanya sifat. Nah, sebenar-benarnya. Jadi di sifat-sifat inilah sudah terencana peliharanya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, sifat qoharnya Allah,
sifat merajainya Allah, sifat menguasai dan sebagainya itu sudah tercipta di wahidiyah, sudah tajalli di wahidiyah. Namun untuk merealisasikannya semuanya itu terzohirnya ada di martabat keempat. Nah, jadi di situ awal mulanya yang pertama menyebut itu adalah Nur Muhammad. Itu. Jadi sudah ada pada martabat wahidiyah. Jadi seperti itu Tuan, pertanyaannya luar biasa. Nah, jadi adapun perbedaan-perbedaan daripada guru-guru rohani atau rakam-rakam tertentu itu sah-sah saja. Tapi di wahdah itu belum ada nama alif lam lam ha. Makanya di martabat wahidiyah ini martabat asma namanya. Martabat asma, martabat nama Allah. Disitulah terzohir. Karena martabat wahidiyah ini masih titik-titik. Ada yang namakan nur di situ. Nah, ada yang menamakan hayat di situ, zat hayat di situ. Hayyunnya kan martabat ahadiyah. Nah, jadi seperti itu hadirin semuanya. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.